modus perampokan dengan pecah ban. Itu Bang Yopi ya Mas ya, Mas ya. Itu ada berapa sih Mas ini maksudnya kerugian dari apa pecah ban itu ya? Pecah ban itu. Salah satu yang sudah melapor ya ke kepolisian itu ada menderita kerugian 200 juta dari aksi pecah ban. Sebenarnya aksi pecah ban ini bukan barang baru ya. Ini modus kejahatan jenis lama nih. Jual lama banget ya. Seolah-olah bannya bocor pecah. Halo, selamat sore, Baca Batam Pos. Bertemu lagi sama saya Juanda dan rekan saya Gali redaktur Batam Pos, Adi Saputro. Nah, bersama Mas Gali ini saya akan membahas beberapa berita yang terbilang hot nih ya Mas. Ya. Hot. Tapi kalau pas Ramadan nanti nggak boleh nyebut hot. Ya. Hot. Ya. Hot news dan cold news. Nah Mas, tadi saya ada baca berita sedikit dari beritanya Bang SUB Sarah soal konsumen kecewa Mas. Rumah baru sering retak dan bocor. Ini di salah satu ya? Pengembangnya ternama lah ya. Iya, kalau di sini disebutin pengembangnya siapa gitu. Ya. Tapi memang kalau kata ada satu warga ini Mas, namanya Bang Ricky Manurung, dia menyampaikan bahwa sejak awal terima rumah ia sudah menemukan banyak kerusakan. Rumahnya bahkan sudah mengalami beberapa kali perbaikan akibat tembok yang retak, hujan deras di awal Januari membuat rumah saya bocor katanya. Bocor. Ya. Ada rumah baru tapi bocor. Nah, maksud saya ini ada agak sedikit ini ya. Jadi pertanyaan. Kalau rusaknya dari awal, kenapa rumah itu sampai laku keras gitu? Itu dia. Pertanyaannya susah dijawab, tapi gitu aja. Tapi itulah salah satu berita yang akan terbit esok hari. Selain itu juga dari Ricky Manurung, mungkin juga ada dari salah satu warga juga namanya Fred Manulang. Dan dia juga mengatakan mengalami hal yang serupa. Tapi kerusakan rumah ya. Kerusakan rumah. Tapi kan ini baru juga harus jadi perhatian ya, maksudnya orang beli dengan jumlah yang cukup besar harganya tinggi harganya, atau juga mungkin dicicil dengan ya cukup, perih banget lah nyicilnya. Tapi peras keringat lah ya. Iya. Tapi kan harusnya juga mendapatkan hasil yang sepadan. Mungkin saya sempat pernah ada bincang-bincang dengan beberapa orang, mungkin harga rumah mungkin kalau bangun dari nol sampai itu mungkin harganya itu nggak semahal harga rumah saat ini di Batam gitu Mas. Tapi nggak tahu ya apa yang mahal, mungkin lahan kali ya. Bisa jadi lahan, bahan bangunan di sini. Ya benar. Tapi saya kira harap mungkin kasus ini bisa selesai dengan cepat. Oh ya Mas, kalau nggak salah ada berita juga soal pecah ban. Modus perampokan dengan pecah ban. Itu Bang Yopi ya Mas ya, Mas ya. Itu ada berapa sih Mas ini maksudnya kerugian dari pecah ban itu ya? Pecah ban itu. Salah satu yang sudah melapor ya ke kepolisian itu ada menderita kerugian 200 juta dari aksi pecah ban. Sebenarnya aksi pecah ban ini bukan barang baru ya. Ini modus kejahatan jenis lama nih. Jual lama banget ya. Seolah-olah bannya bocor pecah, mereka keluar, ada beberapa orang yang nyamperin ambil barang itu. Berarti ini sudah dibuntuti sejak awal. Iya, sejak awal. Dari bank ke tempat itu sudah dibuntuti. Ya, udah diincar lah ya. Berarti sudah di mapping lah. Iya. Dan kami yakin mungkin bisa jadi juga orang yang sudah tanda kutip kenal juga, bisa jadi gitu. Berarti dia sudah tahu bahwa kawan ini mau ngambil duit. Iya. Berarti ada yang kayak membocor-bocorkan bahwa betul. Ini orang misalnya bendahara perusahaan mau ngambil masih duit. Berkaitan lah ya, masih kenal lah mungkin ya. Wah, luar biasa ini. Nah tadi juga ada nih Mas soal ada diamankan itu pelaku jambret gelang emas. Nah,
Ini hampir diamuk masa. Wah, apalagi mendekati hari besar ya, khususnya Lebaran, Idul Fitri, masyarakat yang membutuhkan kebutuhan yang banyak lah ya. Dalam hal ini kebutuhan finansial yang banyak. Nah, memaksa orang-orang yang dalam tanda kutip tidak punya kerjaan itu berbuat nekat. Ini benar. Ini mungkin bagi masyarakat untuk mau ke pasar, mau kemana-mana, jangan pakai yang perhiasan yang mewah-mewah. Megang handphonenya jangan megang yang kayak gini-gini, megangnya benar-benar pegang. Karena tentunya dengan menghadapi, misalnya menjelang hari-hari besar, biasanya selalu menghantui itu makin banyak ya Mas. Nah Mas, berita apa lagi aja nih Mas selain dari berita tadi Mas? Ini ada satu berita yang mengejutkan ya. Bentar. Ini di mana nih? Ini kriminal. Sebenarnya ini ranahnya juga kriminal, juga bisa dikatakan kriminal perdata. Cuman ini kriminal. Soal saya bilang ya, pokoknya soal lahan. Nah, dan ini tersangkanya ini bukan masyarakat biasa ya, kalau saya bilang, yang harusnya jadi panutan ini. Iya. Salah satu nilainya 1,8 miliar itu ya? Iya, nilainya 1,8 miliar. Dan kasusnya lagi ditangani di Polda. Harusnya ini mereka ini jadi panutan ya. Karena dengan sering menggelurakan jargon integritas. Ternyata beliau sendiri yang melakukan. Nah, saya sebut aja lah salah satu organisasi ya. Dan ini fakta lah. Saya bilang gitu. Provinsi Kepri salah satu pengurusnya, saya bilang ya, bendaharanya terlibat itu. Harusnya jadi cerminan dan contoh yang baik ke masyarakat, justru sebaliknya. Siap. Nah, selain berita yang tadi, juga ada berita ini Mas, agak secara mungkin berita kultur Mas, budaya. Bali Mau Kasai. Bali Mau Kasai. Ini budaya dari Pekanbaru ya, Riau ya. Ocu ya. Ocu. Ini biasanya jelang Ramadan itu ada mandi Bali Mau ya, di pantai biasanya ya. Nah, ini Pak Jeffrey datang nih Mas. Karena katanya Pak Jeffrey ini orang-orang ketua Bali Mau ya. Bali Mau juga. Nah, Bali Mau Kasai ini menjadi kayak semacam tradisi yang diselenggarakan oleh teman-teman kita dari teman-teman dari Riau sana, dan biasanya jelang Ramadan mereka menggunakan upacara Bali Mau. Ini kayak semacam pembersihan lah ya. Pembersihan ritual. Tapi kalau sekarang sih sudah kayak itu adat aja, kotor aja, bahwa sebelum Ramadan itu Bali Mau membersihkan diri. Mungkin kayak silaturahmi, saling maafkan. Itu kan juga membersihkan diri nih Mas. Betul. Saya minta maaf dulu Mas ya, kalau ada salah. Ya kayak gitu. Kayak gitu. Nah, selain itu Mas juga ada nih Mas, mungkin esok hari juga ada soal Pertamax. Itu wow, ini sangat berita paling bombastis ya, paling bombastis dalam pekan ini. Ini bombastis nasional. Ini yang ditunggu masyarakat, dan masyarakat pengen jawaban pasti. Seperti apa sih? Apakah benar dioplos atau seperti apa? Masyarakat masih belum ini ya. Tapi kan kalau berdasarkan pernyataan dari Kejagung, kalau ada ternyata memang dioplos. Ya kita beli dengan harga mahal, tapi ternyata ya kita dapat kualitas rendah ya. Wah, ini wow banget. Ya, ini yang dirugikan langsung ke dampaknya masyarakat kecil memang. Benar. Nah, selain itu Mas, ada dari efisiensi anggaran ini tidak mengganggu pembangunan RKB di Batam. Dengan salah satu caranya ya meningkatkan pendapatan ya dari pajak perhotelan, restoran. Memang betul sih. Penting kan Bapenda optimalkan pajak. Wah, tapi ini agak berat juga Mas, karena hotel dan restoran ini akan berdampak dengan tidak adanya MICE. Betul. Karena kalau rapat-rapat minimalisir segala macam, pajak tentunya hotel akan sektor perhotelan bakal terdampak. Ya kita berharap dampak efisiensi ya. Hal ini tidak terjadi, pertumbuhan ekonomi dapat tumbuh sampai 8% sesuai target dari Pak Presiden. Nah, itu aja Mas berita-berita yang akan terbit esok hari. Nah, bagi pembaca Batam Post, saya tidak bosan-bosannya mengucapkan terima kasih sudah berlangganan koran Batam Post maupun koran digitalnya harian batampost.co.id. Tanpa Anda kami ini bukan siapa-siapa. Tanpa Anda beli koran, tanpa Anda tidak berlangganan harian Batam Post, kok ini kami bukan siapa-siapa.
Anda lah yang mendukung kami untuk memberitakan berita-berita yang sesuai dengan jurnalisme yang beretika. Nah, Pojok Batam Pos, jangan lupa juga, terima kasih juga sudah follow media sosialnya Batam Pos, Instagram, Facebook, X, Twitter, X atau Twitter, YouTube, dan lain-lainnya. Dan jangan bosan-bosan dengan Hot News. Tunggu kami di Hot News selanjutnya. Dadah.